Bagaimana kita untuk menentukan penggunaan seven tools yang mana untuk memecahkan suatu case gitu, jenis seven tools. Oh ya, tergantung kebutuhan kan, dan tergantung juga jenis data yang kita perlukan gitu kan, yang kita dapatkan. Nah kalau misalnya kita dapatkan misalnya tadi kan data, misalnya kita mau mencari penyebab gitu kan, kalau penyebab dari terjadinya cacat robek misalnya kan, yaitu kalau kita mau itu ya kita pakainya kan Ishikawa ya, atau sebab akibat. Jadi yang di ujungnya itu adalah cacat robek gitu ya. Kita cari kenapa ini terjadi cacat robek ya, dari 5M-nya tadi kan, misalnya dari mesin gitu kan, kita analisa masing-masing pakai Ishikawa gitu. Tapi kalau kita misalnya mau pakainya misalnya buat ngitung gitu ya, kalau check sheet itu kan kita buat ngitung kan, buat ngitung berapa jumlah cacat di divisi pengecetan gitu ya. Nah biasanya check sheet-nya dipakai itu, jadi buat ngitung berapa jenis cacat yang terjadi di sana, misalnya dari berapa jenis cacat yang sudah berhasil diidentifikasi gitu kan. Nah kalau Pareto ya dia untuk melihat kan, kalau Pareto itu kan dia dengan prinsip 80-20 tadi, nah dia itu bisa dipakai buat meminimasi ya, misalnya jenis cacatnya ada 10. Tuh biasanya kalau di tugas akhir itu Pareto dipakai ya, jadi yang 80%-nya aja gitu ya, yang paling sering 20% dari 80% yang paling sering terjadi itu yang dipakai untuk penelitian selanjutnya. Jadi nggak semua gitu. Jadi untuk membatasi kita menganalisa permasalahan itu lebih lanjut gitu. Nah itu bisa pakai Pareto gitu kan. Kalau histogram itu kan ya dia untuk kita mengetahui kan tabulasi data kita gitu kan. Misalnya di kelas ini saya mau membuat histogram apa misalnya tinggi badan gitu ya. Nah, saya akan melihat oh tinggi badannya ternyata misalnya saya buat dari range 150 gitu ya, 150 sampai 155, 155 sampai 160, 160 sampai 165. Nanti kan saya bisa lihat oh ternyata yang banyak di range misalnya dari 160 sampai 165 gitu kan. Nah, itu yang akan menjadi modus gitu ya, yang paling sering terjadi. Kita bisa lihat itu. Oh, ternyata dari situ, misalnya di kelas ini ada yang tahu-tahu tingginya 2 meter gitu kan. Oh, ternyata ada, cuman kan ya, pencilan lah istilahnya ya, datanya ada pencilan ini yang misalnya ada yang tingginya 2 meter. Atau mungkin ada yang tingginya 1 meter gitu ya, atau 120. Nah, itu kan menjadi pencilan data tuh yang tingginya 120 tadi gitu. Gitu biasanya kalau pencilan itu bisa dihapus ya, kalau di statistik itu bisa dihapus data yang pencilan tadi gitu. Nah memang biasanya diperbolehkan tuh di statistik karena datanya itu dianggap bisa di cleaning lah atau dibersihkan seperti itu. Baik, sekarang kita coba buat ya. Coba buat seven tools. Ibu. Iya, silakan ada yang mau nanya lagi. Izin bertanya, saya mau tanya di bagian diagram Pareto tadi, itu kan count-nya 42, terus persennya 32,8 itu dapatnya dari mana ya, Bu? Yang mana? Mana dia tadi? Pareto. Ini
Ini. Iya, Ibu. Ya ini kan dia dikumulatifkan. Kalau yang bawah kan dikumulatifkan, kalau yang ini kan satu-satu ya. Satu-satu dia itu gitu. Jadi misalnya 42 dibagi totalnya di sini misalnya berapa jumlah cacatnya gitu kan. Ya dipresentasikan aja ini dapat 32, ini 31. Gitu, ini 25. Terus kemudian dikumulatifkan. Berarti 80%-nya itu ya sampainya ke cacatnya buram, lecek dan tergores kayak gitu. Yang ditanya tadi apa? Udah terjawab belum? Udah ya? Oke. Sekarang kita belajar pakai Minitab ya. Coba install dulu yang belum punya Minitab. Nah, kayak gini, Minitab. Kalau yang belum punya, buka aja website Minitab. Nanti di situ bisa di-download ya yang trialnya. Izin Bu, itu yang punya Ibu Minitab versi berapa ya Bu? Yang 16 Bu, atau yang terbaru? Punya saya yang 19. Tapi Kalau yang 16 boleh Bu? boleh. Anda udah punya 16. Boleh Udah, aja. Bu. Kalau mau yang pakai yang 16. Kalau yang belum punya, bisa dibuka di websitenya Minitab. Ya, di sini nih. Minitab.com ya. Kemudian start your free trial. Nah, kemudian kita coba bikin Minitab ya. Dari si Bu, izin ya, bertanya. ya. Bu, ini nanti ke depannya dalam mengerjakan tugas-tugas di mata kuliah ini, apakah kita akan menggunakan Minitab atau ada aplikasi lain yang akan kita gunakan? Ya, kita coba pakai Minitab ya. Ya Bu, siap. Oke. Kita coba pakai Minitab. Nah, ini misalnya datanya. Bolong, noda, benang, hangus, sobek, copot, keluar. Ya, kita di Minitab-nya start, pilih quality tool, kemudian kita pilih Pareto chart. Coba ya sambil dikerjain Minitab-nya. Ini kan ada
Di capture dulu aja nih, datanya udah di capture belum? Biar cepat. Ntar saya pindah ke ada yang udah bisa? Oke. Nah, kemudian kita masukkan kolom defect pada defect atau atribut data. Kemudian masukkan kolom frekuensi pada frekuensi. Ya, kemudian untuk remaining defect, ya, kita isi nilai 95. Seperti ini. Nah, kemudian kita beri judul pada title-nya. X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Nah, kemudian kita beri title-nya Pareto Chart of Defect. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada yang udah berhasil? Kalau udah berhasil, boleh gantian nge-share. Sudah, Bu. Oke, silakan yang udah berhasil. Boleh nge-share. Siapa yang udah berhasil? Saya Riko, Bu. Ya, boleh di-share, Riko. Ya, Bu, apa ada kelihatan, Bu? Oke, udah berhasil, Riko. Siapa lagi yang udah berhasil? Di-save ya, nanti kalau udah berhasil di-save. Soalnya nanti jadi nilai tugas. Yang lain ada yang belum berhasil? Ada, Henny, udah? Lagi download. Oh, masih download. Ya, Riko di-share lagi, Riko, biar temennya lihat. Yang lain ada yang bisa gantian nge-share lagi? Ini, Bu. Ya. Oke. Ya, ada lagi yang udah berhasil? Selain Riko? Nurul udah? Alwi, Tasya? Coba ya, jangan nggak dicoba. Oke, lanjut ya. Jadi, kan tadi seperti ini. Nah, ini bisa kita edit lagi ya. Kalau kita tadi mau nambahin judulnya. Ya? Format save-nya dalam MPG, Bu. Tahu yang gimana, Bu? Iya, nggak apa-apa. Di-save aja pakai ini.
misalnya save project, kita kasih nama Pareto gitu ya. Nanti itu kan bisa dipaste di Word ya. Jadi misalnya kita mau pakai buat TA gitu ya. Ya kita nanti bisa copy paste itu buat TA kita gitu. Karena biasanya suka dipakai sih buat TA. Oke, kalau udah kita lanjut ke tadi Pareto udah. Yang tadi yang belum berhasil dicoba ya. Nanti ini buat tugas juga. Nah, kemudian kita masuk. Nah, ini X sama Y labelnya tadi yang belum juga bisa ditambahin ya. Misalnya kita mau kasih kata-kata frekuensi, kemudian misalnya ini jenis cacat, ya bisa. Nah, kemudian sebab akibat, ya. Nah, kita mau masukin ini faktor-faktor yang berpengaruh, ya. Misalnya manusia, ya pengalaman, pelatihan, mesin, alat potong, perawatan, ya material, penyimpanan, pengangkutan. Nah, metode itu adalah pembagian kerja. Nah, lingkungan itu adalah pencahayaan, suhu. Ya, kita pakai start, quality tool, kemudian cause and effect. Nah, kita buat dulu seperti ini. Ya, datanya dulu tadi ya dimasukin di sini. Udah diketik belum? Coba diketik atau di screenshot dan nanti bisa ditulis faktor daripada isi kawannya. Udah? Sedang diketik. Diketik dulu pelan-pelan aja. Nah, kalau udah lanjut buat fishbone-nya. Ya, misalnya nih efeknya adalah cacat pada baja. Nah, sampai jadi kayak gini. Ada yang udah berhasil? Bu, boleh lihat langkah kedua tadi, Bu?
Berhasil? Nurul, udah berhasil Nurul? Belum Ibu, masih kerja. Oke, Felicia, udah berhasil Felicia? Riko? Lagi dicoba. Oke. Ibu Nurul sudah Bu. Oh, baik, silakan di-share. Apakah kelihatan Bu? Masih start sharing, belum kelihatan. Oh iya, bentar. Udah. Oke, udah kelihatan. Yang lain udah ada yang bisa? Ya Bu, udah bisa uninstall screen Bu. Boleh. Makasih, Nurul. Iya Bu. Silakan yang lain. Ada yang udah bisa nge-share? Riko udah selesai? Tadi sudah Bu, tapi aplikasinya terkeluar Bu, lagi dibuka lagi. Oke. Ada lagi yang bisa? Kezia bisa? Belum, Bu, lagi proses sebentar. Ya, harus dicoba ya, biar bisa. Ada lagi yang udah bisa nge-share?
Oscar, udah bisa Oscar? Minitab saya barusan crash Ibu. Saya lagi ngulang minitabnya Ibu. Oke. Jadi coba ya sampai bisa. Ini. Oke, ada lagi yang udah berhasil? Penny? Dari tadi belum, Bu. Belum berhasil download atau gimana? Masih di loading. Ya, dicoba ya sampai bisa. Sekarang kita lanjut. Lanjut ke histogram. Nah, ini misalnya interval kelasnya. Kemudian kita besaran range-nya X maksimal dikurang X minimal sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian L adalah selisih range atau kelas interval. Kemudian batas bawah, data terendah dikali setengah unit pengukuran. Dan kita membuat titik tengah rata-rata dari masing-masing kelas. Nah, kita pakai data ini. Coba dicatat dulu datanya. Saya izin sebentar ya.
Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke stat ya, basic statistik, kemudian display deskriptif statistik. C1 umur, masukin ke umur X, kemudian klik graph, dan untuk histogram, pilih histogram of data with normal curve. Ini diklik, klik OK. Nah, untuk yang histogram dengan kurva normalnya akan seperti ini. Ya, ada yang udah bisa? Silakan gantian nge-share. Sudah bisa saya, Bu. Boleh, silakan. Siapa yang udah bisa? Sekarang. Iya, kayak begini, Bu. Oke. Ada umur X, umur Y. Oh, kamu langsung dua-duanya ya, umur X sama umur Y. Oke. Iya. Baik, ada lagi yang lain yang udah bisa? Felicia, udah bisa Felicia? Sudah, Bu. Boleh di-share. Oke. Yang Pareto tadi udah bisa, Felicia? Belum. Belum. Coba ya, yang Pareto sama Iya, Bu. fishbone-nya tadi dicoba. Oke, ada lagi yang udah bisa? Bisa, Bu. Siapa? Silakan. Ya, Bu. Ini yang untuk histogram ya, Bu. Oke. Yang Pareto sama fishbone-nya tadi udah bisa, Lui. Oh, ini baru mau dicoba Oh, lagi, karena baru siap install juga tadi. oke, kita coba lagi ya. Baik, siapa lagi yang udah bisa? Silakan di-share. Udah. Nggak ada lagi? Nurul udah, Bu. Halo, ya silakan.
Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, Ini untuk histogram dari umur Y, untuk histogram umur X, sedangkan ini dengan kurva normal, Bu, yang umur X, umur Y sama umur X, Bu. oke. Yang Pareto sama fishbone-nya udah. Tadi fishbone-nya udah bisa, Bu, cuman buat Pareto tadi terlalu cepat, jadi saya mungkin nanti abis ini masih belajar buat Pareto, Bu. Oke, dicoba ya. Ada lagi yang udah bisa? Oke, kalau nggak ada lagi kita lanjut. Di save tadi ya, kalau udah berhasil tadi di save, kasih nama. Kalau mau cari lagi bisa buka. Kita lanjut ke scatter. Ya, scatter diagram. Nah, sekarang coba input. Ini data berat dan tinggi mahasiswa. Udah? Udah, Bu. Nah, kalau udah kita lanjut bikin scatter. Ya, klik graph, scatter plot,
Klik simple. Oke. Nah, kita pilih simple. Kemudian kita masukkan berat pada variabel X, kemudian tinggi sebagai berat variabel Y, tinggi sebagai variabel X. Maka hasilnya akan seperti ini. Silakan gantian nge-share yang udah bisa. Ada, Bu. Ya, Ada, Bu. silakan. Siapa yang bisa nge-share? Saya sudah, Bu. Ya, silakan, Kezia. Oke, izin share screen ya, Bu. Boleh. Oke, bisa. Yang tadi udah bisa, histogram Pareto. Yang ini ya, Bu. Oke. Yang fishbone? Yang fishbone tadi belum coba, Bu. Oh, belum coba. Ya, coba ya. Yang Pareto udah nyoba. Ya, baru histogram sama. Oke. Yang lain dicoba Masih, ya. Bu. Silakan. Yang lain. Mungkin saya, Bu. Silakan. Ya, kayak begitu, Bu. Berat sama tingginya, Bu. Oke. Yang lain tadi udah ya? Silakan, siapa lagi yang udah? Nurul izin share screen, Bu. Boleh, silakan Nurul. Ya, begini tampilannya, Bu, untuk scatter plot. Oke.
Lanjut. Yang lain tadi udah Nurul. Pareto. Udah, Bu. Sisa Pareto aja yang belum, Bu. Oke. Nah, yang lain bisa dicoba-coba sendiri tuh ya. Masih banyak tuh pilihannya tadi. Ya, kalau kita lihat di mini tab-nya, ini kan masih banyak nih pilihannya. Misalnya kita mau bikin graf, ya di sini kita mau bikin pie chart, ya bar chart. Nah, kita bisa bikin tuh. Ini ya. Ya, dicoba-coba sendiri aja nanti. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau untuk yang data control, nah itu juga nanti akan masuk ke pertemuan berikutnya ya. Tapi memang itu bisa paling sering itu pakai peta kontrol. Ya, peta kontrol itu kan ada yang atribut, ada yang variabel. Apa beda atribut sama variabel? Ada yang tahu? Kalau atribut itu kan bisa dilihat ya. Misalnya di jenis cacatnya buram, robek, gitu ya. Kalau variabel itu yang ada alat ukurnya gitu ya, ada alat ukur meteran, apa timbangan, kayak gitu-gitu itu yang disebut dengan data variabel gitu. Oke. Saya masukkan ke tugas 1 ya. Membuat Seven Tools. Ya, selain mini tab juga Anda bisa pakai Excel ya. Seperti yang flowchart ya. Kemudian yang check sheet itu akan lebih mudah kalau pakai Excel ya bikinnya. Saya taruh di sepadan.
Mana itu ya? Itu tuh. Oke, ada pertanyaan lain? Tadi ada yang belum absen ya? Siapa yang belum absen? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk kami, Bu, yang mahasiswa usul kan belum gabung di SPADA, Bu, mengenai tugas 1 tadi nanti kami upload di mana nanti ya, Bu? Ah, LMS dicoba. Oh, baik, Bu. Coba buka LMS. Sudah bisa buka LMS belum? User password-nya pakai user password-nya itu. Apa? Coba di-share deh. Kamu udah bisa buka ini belum? Of this type. Coba kamu share LMS kamu. Udah bisa dibuka belum? Baik, Bu. Saya coba bentar ya, Bu. Iya. Permisi Bu, ingin bertanya bisa Bu? Boleh, boleh, silakan. Untuk yang nanti ini kita pengumpulan tugasnya itu paling lambat kapan ya Ibu? Paling lambat, kita kan Senin ya. Ya paling lambat Minggu malam. Minggu lah. Kita udah bisa di-upload sekarang. Ya lebih cepat, lebih baik lah. Gitu. Tadi jadi berarti ada yang udah selesai pakai Minitab, tadi pakai Minitab, tapi kalau dia kan ada yang apa pakai Excel ya pakai Excel kayak gitu. Coba dibuat ya 7-7-nya. Maaf Bu, nanti Word-nya dikirim ya Bu? Word apa nih? Word yang tadi materinya. Tutorial tadi loh, Bu, maksudnya. Oh, tutorial. Tadi bukannya udah pada nyimak? Nanti nonton videonya aja, ntar videonya saya share. Soalnya ini bakal jadi buku. Nanti kalau udah mudah-mudahan bisa terbit bukunya ya. Ntar saya iniin kalau bisa jadi buku. Tadi mau apa yang tadi? Ibu, maaf izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan tadi pas absen, Bu, nama saya belum disebutkan. Soalnya minggu lalu kuliahnya
Nggak di sini, Bu. Oh, kuliahnya di mana? Minggu lalu belum gabung, Bu. Soalnya kan jadwal di SPMB kemarin, Bu, hari Selasa. Tapi kata Ibu kemarin ke hari Senin. Oke, bentar. Tadi saya mau ngupload. Kamu yang di mana? Yang di SIS ya? Udah berhasil daftar di SPMB-nya kan? Iya, Bu. Kemarin udah berhasil. Cuman hari ini baru dikirimin NIM sama Pak Teddy, Bu. Oke. Yang tadi LMS sudah pada bisa buka belum? Yang nggak bisa yang bukan di Sepada. Bu, Coba di-share LMS-nya udah bisa dibuka belum? untuk LMS pakai kode untuk daftar SPMB. SPMB nggak bisa, Bu. Akhirnya, Bu. Nggak bisa? Iya, Bu. Valid, Bu. Tadi yang belum absen siapa namanya? Mbak, tadi yang belum absen siapa namanya? Nadifa bukan? Saya Bu Putri Nurul Hikmah. Putri Nurul Hikmah. Ya, Bu. Putri itu bukan yang pakai Sepada ya? Bukan, Bu. Bukan. Oh, nggak ada Iya, Bu. di SIS belum ada. Saya lihat di Sepada dulu. Kamu dari mana, Putri? Dari Universitas Muhammadiyah Cidenrang Bu. Tapi kamu belum berhasil daftar di SPMB? Udah, Bu. Udah. Kok belum ada di SIS? Kamu udah milih SIS yang PPM yang hari Senin? Cuman tadi Bu pas buka KRS masih ada satu mata kuliah yang belum terbaca di KRS, Bu. Kata Kak Yunia masih dalam proses. PPM belum terbaca di ini, di KRS? Belum, Bu. Oh, ya pantas belum ada. Kamu chat aja di grup ya? Kamu udah masuk grup kan? Chat absen buat bukti yang mau hadir. Ini yang di Sepada tadi udah absen semua. Ini Rizka, Amanda, Sitina, Pila, Adam, Paulina. Banyak nggak hadir. Alvita. Ya udah di chat dulu aja di WA ya. Tandanya hadir nanti kalau udah bisa direkap. Yang LMS siapa yang aja yang udah bisa? Izin, Bu, untuk kami yang dari mahasiswa USU, Udah bisa yang belum? LMS masih belum bisa, Bu. Masih belum bisa, Bu. Walaupun kami menggunakan email SPMB, Bu. Belum bisa. Tapi tadi Iya, Bu. namanya di sini sudah ada ya? Tadi waktu Di mana, Bu? absen pakai SIS sudah ada kan namanya ya? Nama saya belum ada, Bu. Nama kamu di SIS juga belum ada tadi pas saya absen? Belum, Bu. Oh, kenapa belum? Soalnya kami baru hari ini diterima kan, Bu. Mengenai NIM-nya masih belum diterbitkan, Bu. Oh, ya udah absen dulu di itu aja di Baik. grup WA ya.
Yang belum dapat NIM ya udah di aja nanti di GCR ya. Berarti kan masih pakai 3 platform nih. Nanti kalau misalnya semuanya udah buka LMS, GCR-nya saya tutup. Tapi di sini udah ada yang bisa belum LMS? Kalau di LMS saya, nih ya saya share nih LMS-nya. Udah bisa LMS-nya, Bu. Belum bisa. Ini kan di LMS-nya ini saya sudah upload juga. Saya mau lihat ini yang siswanya udah ada belum ya? Belum ada yang bisa, kelas ini belum ada yang bisa LMS-nya. Udah bisa, Bu. Hah? Udah bisa, Bu. Oh, udah ada yang bisa. Oh, udah. Oke, udah ada yang bisa, nggak masalah. Berarti yang tadi yang belum masuk ke SIS ya. Kezia udah bisa LMS-nya? Udah, Bu. Oke. Berarti tinggal saya taruh di menu tugas ya. Di Spada, sama di LMS, sama di GCR. Saya naruhnya di minggu kedua. Tapi tugasnya kalian ngumpulinnya di mana ya? Kalau di Spada, ada yang udah bisa belum? Di assignment, Bu. Assignment. Iya, Bu. Iya, Bu. Tapi Udah saya pernah coba, Bu. Udah pernah coba? Udah, Bu. Sudah, Bu. Coba dilihatin deh. Saya nggak bisa sih. Ini kan assignment nih. Terus saya mau ngupload tugasnya di mana? Ada yang bisa bantu? Hah? Ini kan ini. Terus? Assignment. Nggak kedengeran. Di modul kedua, Bu. Di modul. Ya, di modulnya, Bu. Oh, masuknya di modul. Oke, modul 2 ya. Modul 2. Terus? Nih. Terus. Jadi gue kurang tahu sih, Bu. Edit mode. Oh, ini ya. Assignment ya. Oke. Oke. Tugas 7. Jadi tugasnya apa? Di RPS. Ini. Terus kita masukkan. Jangan atau ya berarti dan kelas targetnya sekarang N-nya tanggal 19. 9.
9 jam 23 59 all class assignment method mail is required dan kelihatan nggak? Coba. Kelihatan nggak di kalian? Nggak ada, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan udah ya. Berarti nanti kalian ngumpulinnya di situ. Foto. Coba saya masukin foto. Add. Foto perkuliahan. Oke. Sekarang masukin di LMS. Bu, izin masuk. Ya, silakan. Itu kan tadi pertanyaannya itu membuat Seven Tools menggunakan Excel dan Minitab. Jadi kita menggunakan dua aplikasi itu, Bu. Iya, tadi kan ada yang udah bisa pakai Minitab. Tapi kan tadi ada yang kayak flowchart, kayak check sheet. Itu bagusan pakai Excel. Oh, jadi tinggal kita pilih salah satunya ya, Bu ya. Ya, Salah satunya yang dua-duanya lah, sesuai. dua-duanya dipakai. Oh ya, Bu, siap, Bu. Dua-duanya dipakai. Saya. Bu, kasih. Yuk. Di LMS. File. Mana file? Nah, salah. Nah, sekarang kita pakai LMS. LMS tadinya udah. Nah, terus kita tambahin tugas. Tugas. Ini dari 19 September. Oke.
Jam. Nah, di LMS udah bisa lihat belum? Tuh. Udah ya, udah bisa lihat di LMS. Oke, terus kita tinggal satu lagi GCR. Ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Bu. Ya, Yang silakan. untuk tugasnya tadi, Bu, yang bikin flowchart sama check sheet di Minitab-nya bagaimana ya, Bu? Kan tadi Untuk saya udah perintah bilang, check sheet sama itunya bikinnya di Excel. di Excel aja, Bu. Baik, Bu. Iya. Kalau flowchart itu juga pakai Visio juga bisa ya. Berarti tambahin lagi ya Visio. Atau pakai Word juga bisa sih. Saya tambahin ya. Atau dan atau. Nah, katanya kalau tadinya yang biasa pakai GCR, yang di GCR juga udah saya upload ya. Kalau di GCR kan kalau misalnya telat, itu kan paling ada tulisannya tuh terlambat. Nah, kalau di LMS ini katanya kalau lewat waktunya Anda nggak bisa ngupload gitu. Nanti coba aja. Kalau bisa sih jangan sampai telat, nggak bisa ngupload. Gitu. Ya, atau mau dicoba? Ya, kalau bisa sih diupload semua ya tugasnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ibu, maaf mau nanya. Ya, Itu datanya kita bikin sendiri ya, Bu? datanya bikin sendiri boleh. Oke, makasih, Bu. Cari di Google banyak kok. Cari aja data di Google. Ketik. Ya. Misalnya contoh flowchart, contoh check sheet, pasti keluar tuh banyak. Sekarang Anda buat sendiri gitu. Jangan ngopi yang dari Google tadi. Oke? Bisa ya? Baik. Perkuliahan kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum. Makasih, Bu.
Terima kasih. Oke, saya makasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. ya, makasih.